kita semua. Kalau sebentar lagi kan mau Natal ya, biar sukacita Natal itu lebih meriah lagi seperti yang kemarin Bapak Jeki sudah sampaikan. Kita akan mengadakan retreat ya. Ya, nanti retreat akan diadakan pada tanggal 11 dan 12 Desember ya, berada di Nusa Kambangan, bukan dong, Cisarua ya. Ya, 2 hari Ibu boleh kalau nanti di sana, pelayanan di sana boleh ya. Tapi ini khusus untuk retreat, kita akan adakan di Cisarua tanggal 11 sampai tanggal 12. Jadi 2 hari 1 malam. Nanti ada makannya kita dijamin ya Pak ya. Di sini saya mau sampaikan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin menabur ya, kemarin karena ada beberapa di antara kita jangan gratisan, karena kalau gratisan terlalu enak banget gitu ya, jadi tidak ada rasa untuk memiliki ya, intinya kurang. Jadi kemarin ada Bapak Ibu yang menginfokan ke saya, Miss, kalau seandainya 200.000 itu nggak keberatan sebenarnya, karena kan ada untuk transport, untuk makan, jadi kita biar unity begitu. Saya sangat setuju sekali, dan saya sudah ajukan ke Bapak pembina kita, Bapak Jeki, beliau oke. Bagi Bapak Ibu yang ingin menabur ya, kemarin ambil LP 200.000 pena minimal gitu ya. Kalau ambil LP mau kasih 1 juta, 10 juta, dipersilakan terbuka lebar ya. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin aduh masa-masa sekarang masih ini ya nih, belum boleh diinfokan, jangan takut. Yang penting kita sama-sama menikmati suasana Natal, sukacita Natal bersama-sama. Jangan sampai ada yang terbeban, terlalu keberatan begitu ya. Sampaikan ke kita, nanti boleh mendaftar di Bu Uli atau saya juga boleh. Begitu ya, bagi yang mau menabur untuk akomodasi kita akan buka mulai dari minggu depan ya Pak ya, bisa sampaikan ke kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kan pokok bagi saya. Nanti sedikit ya, kita akan retreat sesuai dengan permintaan. Kita akan berangkat Senin pagi sampai di sana siang dan istirahat, terus besoknya baru kembali. Itu kita makan 2 kali lunch ya, 2 kali lunch, 1 kali dinner, breakfast sekali, sama snack 2 kali. Snack 20 kali. Dan 20 kali. snack 2 kali, dan ada free juga kalau nggak salah 1 kali makannya. Iya. Snacknya 2 kali. Makan 3 kali. Jadi begini. Begitu sampai sana langsung makan siang. Setelah itu dapat snack dan makan malam. Besok pagi breakfast. Habis breakfast ada snack. Habis snack lunch. Habis lunch makan sendiri. Pulang. Habis lunch pulang ya. Ya, yang disampaikan kepada Miss Vena, jika memang mau ikut ambil bagian, boleh diserahkan ke Miss Vena saja semuanya ya, nggak usah ke Miss Uli, ke Miss Vena saja. Nanti Miss Vena yang atur untuk hal seperti itu. Dan jika memang ada sesuatu yang keberatan, nggak apa-apa, yang penting ikut saja. Cuma seatnya terbatas, jangan sampai lebih dari 40 orang. Dia saya booknya 35 sampai 40 orang, dan kalau lebih ya coba nanti lihat lah, tapi yang pasti antara 35 sampai 40, karena lihat yang hadir ini yang aktif di PD, diusahakan untuk itu semua. Jadi nanti kita ibadahnya di sana dan cukup adem, dingin ya, Tuhan. Ya baik aja sih. Yang menabur silakan langsung ya ke Miss Vena. Yang enggak juga apa-apa.
Sudah ya, sudah tahu dari tempatnya ya. Bukan rusak anggaran, mohon maaf. Istri saya kalau lucu sekali lucu banget gitu kan. Ya, puji Tuhan. Bentar pelayanan di sana. Oh ya, puji Tuhan. Kita ke sana pelayanan. Puji Tuhan. Baik, kita akan mulai dengan doa syafaat. Saya undang Ibu Lina untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Silakan Bu Lina. Kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur atas hari ini, Tuhan. Untuk pertemukan kami kembali di tempat ini beribadah di tempat ini, Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik di dalam hati kami, Tuhan. Persembahan syukur di hadapan Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan malam hari ini berkenan di hadapan-Mu dan menjadi rupa yang wangi di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak atas penyertaan yang Kau berikan dalam setiap kali, Tuhan. Kami berdoa juga malam hari ini, Tuhan, untuk Bapak Jeki dan keluarga, Tuhan. Kau berkati hidupnya, Tuhan. Kau cukupkan segala menjadi kebutuhannya, Tuhan. Kau urapi apa yang menjadi pelayanan, Tuhan. Biar dia di mana dia melangkah, Tuhan, ada kuasa yang menyertainya, Tuhan. Ada keluarga yang dipulihkan, Tuhan. Terima kasih Bapak untuk memberikan rezeki untuk kami, untuk mengembalakan kami menjadi jiwa-jiwa yang dimenangkan, Tuhan. Terima kasih untuk keluarga ini, Tuhan. Penyertaan nyata bagi keluarga ini, Tuhan. Kau urapi istrinya juga, Tuhan, juga beserta anak-anaknya. Kau pakai keluarga ini, Tuhan, lebih dahsyat dari sekarang. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kemiskinan juga pada dalam tangan. Kami percaya Tuhan, bahwa keluarga ini akan Kau pakai juga, Tuhan. Di mana pujian dan firman ada di keluarga ini, Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Bangsa Indonesia yang kami cintai ya Bapak. Kami menyerahkan bangsa ini dalam tangan-Mu, Tuhan. Biarlah kemuliaan dan kemuliaan ada di bangsa ini ya Bapak. Biarlah ada hujan pertobatan bagi bangsa kami ya Bapak. Terima kasih kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Tahun depan akan menjadi memilih pemimpin yang akan datang, Tuhan. Kau berikan pemimpin yang berasal daripada Engkau, Tuhan. Pemimpin yang Kau takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Kau urapi bangsa kami ya Bapak. Biar ada hujan pertobatan bagi bangsa kami, Tuhan. Kami membawa bangsa Israel ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Biar bangsa ini Tuhan Kau urapi ya Bapak. Berikan hati yang sungguh-sungguh yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan di mana kami tinggal juga Tuhan atas semua tempat ini, Tuhan. Biar apartemen ini semakin hari semakin baik, Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan jemaat Tuhan di tangan-Mu, Tuhan. Kau berkati iman Tuhan di tempat ini, Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan bagi setiap mereka Kau jawab, Tuhan. Karena kami percaya Kau Allah yang menjawab setiap doa kami, Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Kau berikan kesatuan hati setiap kami, Tuhan. Sehingga kami semakin hari saling mengasihi ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, Kau menyerahkan setiap pelayan di tempat ini, Tuhan. Baik WL sehingga juga multimedia Kau urapi ya Bapak. Kau pakai setiap mereka ya Bapak. Kau pakai setiap mereka semakin hari semakin dahsyat ya Bapak. Di mana ada kemuliaan Tuhan mengalir di tempat ini, Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang dimenangkan di tempat ini, Tuhan. Ada keadaan pemulihan terjadi di tempat ini, Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah kami adalah ibadah sejati malam hari ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih kami berdoa dan mengucap syukur malam hari ini. Amin. Amin. Puji Tuhan, shalom, shalom, Tuhan. Apa kabar malam hari ini? Luar biasa. Kita boleh panggil berdiri bersama-sama. Bapak Ibu saudara boleh berikan salam dulu. Ini kanan depan mata buat kawan kasih tahu bahwa Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, kasih tahu berikan saudara bahwa Tuhan baik. Haleluya. Dan beri masuk kita surga. Itulah kekuatan. Kasih
kembali puji Tuhan. Sudah bersuka cita, amin. Oleh sebab itu Mazmur Daud pernah berkata bahwa aku bersuka cita ketika orang mengajakku ke rumah Tuhan. Biarlah malam hari ini sukacita Tuhan penuh di dalam setiap hidup kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh masuk di bulan November ini. Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena hebatnya kita, bukan karena kita sering menjaga kesehatan kita, tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Oleh karena
You are Yahweh. You are Adonai. You are El Shaddai. You are Yahweh Elohim. You are Bapa, Putra dan Roh Kudus yang kami kenal di dalam nama Yesus. Bersyukur terima kasih untuk penyertaan yang sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk hadir, kasih dan kuasa-Mu yang selalu senantiasa menyertai kami, yang sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan serta menterlantarkan kami, yang selalu memberikan inspirasi-inspirasi ilahi, sehingga kami mampu menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Kami tahu itu bukan karena Tuhan dan gagah kami, tapi semata-mata hanya karena penyertaan-Mu yang ajaib dan sempurna. Engkau ditinggikan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan terima kasih Roh Kudus yang terus permanen di dalam setiap hidup kami. Biarlah pujian dan sembah kami kiranya sungguh benar boleh memberkati serta menyenangkan Tuhan. Jadi kami menurut dia dalam hadirat-Mu. Kami rindu biarlah kiranya Tuhan berfirman bagi kami. Dan setiap pengurapan yang sudah ada, setiap pribadi lepas pribadi kami boleh mengajar kami, sehingga kami mengerti, berikan kekuatan untuk kami melakukannya, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan dan kami senantiasa berkemenangan di dalam setiap permasalahan kami.
Urati kami berdua Tuhan, biarlah apa yang kami sampaikan semata-mata datang kepada Tuhan, sehingga semua kami baik yang mendengar maupun kami yang memperkatakannya sama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berucap. Saudara percaya diberkati Tuhan, katakan bersama saya. Amin. Silakan duduk salam. Firman Tuhan, kita kembali berkumpul di tempat ini. Ada Ati, Ama, Tante, ibu semua, firman Tuhan, Bapak. Firman Tuhan, hari ini kita mendengarkan dari Matius 8 ayat 25 sampai 26. Ladies first. Luar biasa. Mari kita baca bersama. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Teduh sekali, amin, puji Tuhan. Teduh sekali itu teduh yang tiba-tiba suddenly, ya, puji nama Tuhan. Kenapa? Kita tahu juga ya. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Seperti kita tahu, Yesus adalah Raja Damai, di mana bahkan topan badai sekalipun dia bisa tidur, saudara-saudara, Bapak Ibu terkasih. Dia bisa tenang, dia bisa calm. Kenapa? Karena dialah sesungguhnya Raja Damai itu. Yang kita perlu tahu sekarang dalam kehidupan kita sehari-hari ini, di mana-mana udah gak ada damai ya, udah gerah, panas, senggol bacok istilahnya ya. Terus jadi sensitif gitu ya, jadi rasanya gimana gitu, nggak bisa salah ngomong dikit, jadi emosi, jadi panas. Ya, ternyata Yesus itu sudah hadir bagi kita semua, baik di masa yang ada di dunia ini maupun sekarang, terlebih sekarang dalam setiap kita anak-anak Tuhan. Kita semua anak Tuhan, amin, amin ya. Kita semua sudah mengenal Yesus Kristus Tuhan. Siapa dia? Yesus adalah Raja Damai, peace, ketenangan di dalam dirinya saat badai sekalipun. Yesus satu-satunya yang memiliki damai itu, dan dia satu-satunya yang mampu meredakan badai itu. Di antara orang-orang yang sedang gusar, panik menghadapi keadaan yang melanda di saat topan badai. Jadi kalau memang saat itu Yesus mampu, kita percaya saat ini juga apapun yang terjadi dalam hidup kita, siapa duluan yang mencari? Pasti Tuhan Yesus. Cuma cara dapat damai sejahtera itu saat kita tahu kita ini milik Tuhan, saat kita tahu kita dalam masalah, saat kita tahu kita lagi menggebu-gebu, lagi emosi, lagi kesel, lagi jengkel, lagi putus asa, lagi nggak punya ini, nggak bisa mikir gitu ya, masih lagi galau ya segala macam. Kita mau mesti ngapain? Itu yang kadang-kadang kita mau tahu. Kita keluar malah jadi rame, karena menurut kita pasti apalagi ibu-ibu ya, kalau kita lagi kesel bukannya malah diem, kita pengen orang lain dengerin kita toh, kita pengen sharing. Kemana mau sharing? Ke teman tadi gosipin jadi rame, ke orang juga nggak bisa jadi solusi, malah nambah masalah. Apalagi orang-orang yang permasalahan, misalnya masalah rumah tangga, kita sama ibu sana, kenapa sama masalahnya, lakiku juga begitu, salah ternyata. Kenapa? Sebaiknya justru kita masuk ke kamar berdoa. Kadang-kadang si Hana zaman dulu Hana ya, Hana aja pengen anak dia doa, padahal di rumah Tuhan, depan orang lain dia harus komat-kamit, kata orang, kayak orang mabuk ya, kata imamnya, ini buku kalau lagi mabuk jangan ke gereja, dia pulang aja. Ternyata memang kita harus datang ke Tuhan Yesus. Kenapa? Karena hanya dia satu-satunya yang bisa memberi kita damai sejahtera. Dia yang satu-satunya bisa memberikan kita keteduhan dan ketenangan. Kenapa? Dengan hikmat daripada Tuhan itu, jadi kita bisa paham, oh ternyata begitu ya, Tuhan maunya saya begini. Tetapi memang gak instan. Kenapa? Karena saat kita emosi, kita need time. Kita butuh waktu berada di kaki Tuhan. Kita butuh waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Jadi intinya mengenal Allah kita yang satu-satunya adalah Raja Damai dan Allah yang benar, melalui pembacaan firman juga, bukan cuma berdoa. Tentu saja
saya tiap hari berdoa. Tentu saja saya sedang kesel, baik itu sama bapak, sama anak-anak, sama siapapun, baik sama mungkin keluarga terdekat atau ibu atau adik atau kakak, pasti ada dilemanya. Ibu-ibu apalagi ya, kata-kata orang-orang itu otaknya berkamar ya. Belum selesai masalah yang satu, datang masalah yang satu, betul-betul lebih dari badai. Lalu saya juga harus datang kepada Tuhan. Kita masing-masing juga harus datang kepada Tuhan. Ngapain? Berdoa, memuji, baca firman, bangun hubungan kita dengan Tuhan. Nggak usah bangun dulu dengan orang-orang yang sedang punya masalah, nggak ada gunanya. Ya, begitu kita diperdamaikan dengan Tuhan, tentu saja roh Tuhan itu yang memperdamaikan kita dengan orang-orang yang kita sedang punya masalah. Itu time will heal katanya. Orang-orang dunia bilang waktu akan menyembuhkan, ternyata bukan. Di dalam waktu itu ada siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu omnipresent dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Time will heal kata dunia, waktu akan menyembuhkan itu bukan cuma waktu. Ada nafasnya Allah di situ, ada roh Allah di situ, ada firman yang digenapi, ada doa, ada pujian penyembahan. Bangun terus buat bersama Tuhan, karena Dia satu-satunya yang bisa menguatkan dan memampukan kita untuk berpikiran waras dan sekarang. Ya, kayak minggu lalu kita lihat ada roh, jiwa dan tubuh. Jiwa bisa sakit, jiwa bisa guncang, jiwa bisa gemetar, jiwa bisa ketakutan, jiwa bisa marah, bisa mengelora, menggebu-gebu. Tetapi roh Allah yang tinggal tetap dalam hati kita, itu yang akan memberi damai sejahtera. Oke, nggak perlu dulu diberesin sama orang-orang terdekat kita ya. Nggak ada gunanya. Datang kepada Tuhan. Tuhan, ini aku. Ampuni aku Tuhan. Aku bertobat. Aku nggak mau lagi menghadapi masalah yang sama itu aja bosan. Tuhan tolong saya agar saya boleh keluar dari setiap masalah yang saya hadapi. Baik itu soal ekonomi, hubungan keluarga, baik itu soal anak-anak, orang tua, siapapun, teman, pergaulan, sosialitas kita, sosialita kita, daerah-daerah tetangga-tetangga kita, semua itu bakal beres. Selama kita datang di kaki Tuhan, menyelesaikan, berdamai dengan Tuhan, maka rohnya pasti akan turun memenuhi kita. Amin. Amin. Iya. Jadi kalau sedang ada permasalahan, baiknya cari penyelesaian dulu dengan Tuhan ya, bukan selesai dulu dengan manusia. Karena memang tidak akan pernah selesai. Pada waktu permasalahan hadir kita mencari penyelesaian dengan manusia, maka bukan malah selesai, justru keadaan semakin balik. Tapi pada waktu kita damai dengan Tuhan, maka dengan musuh kita pun pasti akan diselamatkan, pasti akan didamaikan. Nah, Pengkhotbah 3 ayat 11, ketika cinta dihadapi dengan badai kehidupan, judulnya Isi Gusman sama Romo Karno. Ya, ketika cinta apa tadi dihantam oleh badai kehidupan. Ya, yang saya dapat Pengkhotbah 3:11, Pengkhotbah 3:11, ia membuat segala sesuatu, apa katanya, indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Alkitab berkata bahwa segala sesuatu pasti akan indah pada waktu. Tadi disampaikan oleh Suli bahwa sesungguhnya bukan waktu yang menyembuhkan, tetapi Tuhanlah yang menyembuhkan. Karena Dia Tuhan di atas segala waktu. Dia selalu hadir di dalam setiap permasalahan kita. Dia selalu ada untuk menyelesaikan setiap problema setiap kita. Nah, segala sesuatu indah pada waktunya juga berbicara tentang apa? Tentang doa. Kita perlu berdoa karena kita tahu hidup kita ini ya, kita punya hidup, kita punya kehendak. Tetapi seringkali kadang-kala dan keseringan kehendak kita bukan kehendak Tuhan. Kehendak kita seringkali mendahului kehendak Tuhan. Setelah kita menyadari bahwa kehendak kita tidak seperti dengan kehendak Tuhan, kita akan menghadapi permasalahan. Amin. Nah, setelah kita menghadapi permasalahannya, nah Tuhan minta kepada kita untuk stop. Dengan cara bagaimana kita datang dan kita berdoa kepada Dia. Jangan diterusin Bapak Ibu.
Ya, tetapi pada waktu kita stop, Tuhan memberikan pengulangan kembali kepada kita, dan lihat Dia akan menuntun dan membimbing kita kembali, sehingga kita bisa kembali berjalan di dalam waktu Tuhan. Sebab waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu kita mau selalu serba instan dan serba cepat, saudara. Tetapi pada waktu kita mengikuti waktu kita yang serba instan, serba cepat, itu tidak akan mendidik setiap kita untuk kita bisa bergantung harap sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, doa itu yang saya pahami dua hal. Pertama, karena Dia merancangkan kekekalan dalam setiap hidup kita. Dia begini, dalam hati kita ada sesuatu yang misterius, yang kita nggak tahu apa sih yang sedang kita cari, dan kita nggak tahu apa sih yang bisa memenuhi kemisteriusan dan kekosongan yang dalam setiap hati kita. Dan sekarang kita bisa mengerti bahwa sesuatu yang misterius, sesuatu kekosongan hati kita hanya bisa diisi oleh Tuhan. Amin. Sebab hal itulah yang Tuhan berikan, karena Dia minta kepada setiap kita di tengah hati kita penuh dengan semua rancangan. Dia hanya minta sedikit aja terbuka hatimu untuk Dia. Haleluya. Amin. Pada waktu Dia hadir dalam setiap hidup saudara, maka Dia akan mengambil dan men-take over. Kita masih hidup, tetapi ada satu kehidupan ilahi yang hidup di dalam setiap hidup kita. Nah, pada waktu Dia ada hidup kita, Dia take over, Dia ambil, maka kita harus mengikuti jalan Dia. Karena pada waktu kita datang kepada Tuhan, beda lagi lain. Maka saat itu kita mulai beriman, saudara. Nah, iman itu nggak akan pernah mungkin gagal. Coba kita lihat Roma 4 ayat 3. Roma 4 ayat 3, sebab apakah dikatakan nas kitab suci selalu berpaku kepada kitab suci. Amin. Sehingga kita berbicara ada dasarnya. Dasar kita adalah kitab suci. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Wah, haleluya. Ayat ini saya cuplik dari satu cerita. Jadi apa Tuhan berjanji kepada Abraham supaya Dia panggil Abraham keluar. Setelah Abraham dipanggil, dan Tuhan berjanji kepada Abraham. Apa janjinya? Dia akan memberkati Abraham dengan berkat yang berlimpah, dan keturunannya seperti apa? Bintang di langit, seperti pasir di lautan. Wow. Abraham begitu mendengarkan janji itu, dia percaya karena Tuhan yang berbicara. Tetapi pada waktu dia lihat faktanya, dia tidak punya dasar untuk bisa mempercayai janji yang dia dengar. Kenapa? Karena kenyataannya Sarah apa? Mandul, saudara. Bagaimana mungkin yang mandul bisa menghasilkan keturunan yang begitu banyak dan luar biasa, seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut? Nggak ada dasar untuk bisa mempercayai janji Tuhan. Sehingga dia berkata kepada Tuhan, ya, Tuhan janji, bahasa saya, nanti kalau Anda mau bersalah lagi, ya, bahasa saya, ya Tuhan si janji, cuma saya nggak punya dasar untuk mempercayai janji Tuhan. Apa kira-kira untuk saya bisa percaya? Dan Tuhan berikan kepada dia, ambil lembu, sapi, domba, dan burung terkukur. Setelah itu apa? Sembelih, darahnya dicurahkan. Artinya ada perjanjian darah yang Tuhan berikan kepada Abraham. Amin. Dan setelah itu dia Abraham percaya, berikan kemuliaan bagi dia. Karena saya percaya kita lihat, ya Abraham dari seorang Abraham menghasilkan keturunan yang besar. Salah satu suku bangsa Israel. Ya saya sekarang ini bangsa Israel. Ya. Gini, bukan cuma nggak boleh ngutuk bangsa Israel. Di antara kita juga nggak boleh saling ngutuk. Jangan mengutuk isu bangsa. Saya kira ngutuki. Yang di samping kita sering banget. Nggak bisa. Amin. Bangsa Israel itu umat pilihan Tuhan. Saya juga nggak tahu bahwa harus ketemu itu saya ngerti. Yang penting bangsa Israel itu umat pilihan Tuhan karena Tuhan punya janji kepada Abraham. Amin. Kalau dia punya masalah dengan Tuhan. Kalau masalahnya, pada salibkan. Biarlah darahnya kami menanggung bersama dengan anak kami, darahnya kami tanggung sampai hari darah tercurah terus berlebih. Amin. Dan yang bisa beresin itu hanya Tuhan. Nah sekarang kalau dia punya masalah dengan Tuhan, biar Tuhan yang teguh.
Tapi begitu orang lain yang ngegebuk, Tuhan. Contoh, anak saya dia punya masalah sama saya. Jangan coba-coba orang lain gebuk, tapi biarkan saya didik anak saya. Kalau sampai orang lain gebuk, ya bokapnya turun lah. Bapak tidak bisa kasih dari saudara. Tapi kalau mau lihat juga, itu party Indonesia. Party di padang gunung. Cinta. Itu mereka bertuhan apa enggak? Saya lihat Tuhan. Padahal Tuhannya sudah datang. Mesias yang sedang mereka nantikan itu sudah datang, yaitu Yesus. Tapi apakah mereka percaya pada Yesus? Enggak. Kalau lihat party mereka itu, saya lihat kepada perjanjian lama. Ya mereka, wah dari trans, kemasukan, ya party, next government. Ya kan? Akhirnya apa? Tuhan hajar? Bukan, Tuhan nggak hajar. Tapi perbuatan jahatnya itu yang menarik yang jahat, sehingga yang jahat hantam dia. Ya. Amin. Ingat ya, Tuhan nggak pernah hantam saudara dari saya. Tetapi yang jahat lah yang hantam saudara. Kenapa Anda bisa terhantam? Karena bergaul dengan yang jahat. Bilang sebenarnya, berhenti bergaul dengan yang jahat. Amin. Nah sekarang perjanjian itu ya coba lihat Galatia 3:9. Galatia 3:9. Jadi mereka yang hidup apa? Dari iman. Mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman. Saya tanya, suku bangsa Israel sekarang beriman nggak kepada Yesus? Mau aja, begitu dong. Suku bangsa Israel percaya beriman nggak kepada Yesus? Enggak. Salibkan dia. Nggak beriman. Coba lihat. Mereka beriman kemana? Sedang menantikan bayi suci yang ketiga. Bayi suci yang ketiga itu nanti ada di bawahnya raksa sama dokter. Pokoknya kalau ada roket nyasar ke situ siap-siap, berarti bayi suci ketiga udah mulai dibangun nanti. Nah kalau dibangun nanti antikrisnya di situ. Berarti berkat Abraham kita bisa terima di dalam siapa? Jadi mereka hidup dari iman, mereka diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman. Iman kita kepada siapa? Kepada Yesus. Coba kita lihat 3:19. Lari. Sorry. Coba. Galatia berapa nih? Oke, kita balik lagi tadi Chelsea. Jadi mereka yang hidup dari iman kepada siapa? Iman kepada Yesus, haleluya. Amin. Sebab Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya menolaknya. Tapi barang siapa yang menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Berarti kita berhak menerima karena Yesus. Tuhan berjanji kepada Abraham, kenapa ada lembu, domba, sapi, burung terlukur yang darahnya dicurahkan. Tetapi kita ada darah Yesus yang tercurah bagi kita. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan perjanjian lama maksud Pak JK, perjanjiannya perjanjian darah. Dengan perjanjian baru kita nggak pakai darah-darahan lagi, apalagi cuma binatang ya, atau lembu, kita udah pakai darah Yesus. Untuk itulah kita diselamatkan, maka kita senantiasa beriman dengan Yesus. Yohanes 6:63. Kita baca ayat ya, siapa tahu di rumah masih belum pada buka kita. Jadi rajin di sini ada banyak ayat, nggak apa-apa dong, seminggu sekali. Yohanes 6:63. Bukan ayat 3, ayat 63. Oke, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh yang hidup. Jadi hanya firman Tuhanlah
melalui perkataan-perkataan, melalui kesaksian-kesaksian anak-anak Tuhan dan semua yang ada diilhamkan di Alkitab. Melalui itulah kita hidup, karena dalam Roh Allah itu ada hidup itu sendiri. Kenapa? Karena melalui firman itu kita dibangun. Makanya berapa kali kan kita di depan sini selalu bilang baca firman, Bapak Ibu baca firman. Zaman sekarang nggak susah, pakai Bible Voice juga ada dalam new version atau apa, di download kita bisa dengar. Bahkan hari-hari kita lagi ngapain sambil masak, saya pernah dengar buat sambil masak juga bisa orang dengar Alkitab. Jadi kita selalu up to date. Karena Alkitab ini nggak pernah ada ketinggalan zaman, semuanya di sini ada. Karena Roh yang memberi kita hidup, jadi kita nggak bisa hidup karena daging aja. Tahu nggak? Salah satu trik si jahat iblis itu selalu mengingatkan kita akan keegoan kita, keangkuhan kita, sakit hati, kedagingan kita. Apa kamu nggak berbuat baik, kamu kurang baik, kamu jahat, kamu nggak benar, kamu begini. Sementara firman selalu Tuhan tekankan Roh yang ada di dalam lebih besar daripada roh yang di bumi ini. Kamu anak Allah, kamu punya kuasa menaklukkan apa yang sudah kuberikan kepadamu. Kamu punya otoritas memenangkan setiap pertempuran di dunia ini. Kamu mampu melakukan badai. Bahkan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan itu pun yang dapat lakukan di masa sekarang ini. Tapi kenapa? Sejak selalu intimidasi melalui pikiran, melalui hati, melalui ide-ide yang benar, melalui ide-ide yang kayaknya mematahkan semangat kita. Kenapa? Karena mungkin kita tidak mengkonsumsi Alkitab sebagaimana kita mengkonsumsi makanan untuk daging kita. Jadi kita rasanya lemah terus, rasanya nggak berdaya. Aduh, kok bisa apa ya? Aduh, nggak mungkin deh, nggak mungkin aku bisa lebih dari si anu. Siapa bilang? Kuasa dari Roh Allah yang ada di dalam kita itu memberi kita kuasa untuk memampukan kita menaklukkan, jangankan cuma badai. Siapapun, bahkan ada ular kalajengking ada di bawah kaki kita. Bayangin, sementara kita lari-lari kalau ada ular takut kan ya. Maksudnya aduh kita tergigit, kita di bawah kaki dengan doa selesai. Jadi kita itu ternyata lebih besar. Maka katanya pelayanan yang kamu lakukan setelah aku nggak ada yang kembali ke surga, itu akan pelayanan terjadi yang akan kamu dapat pelayanan yang lebih besar dari yang pernah aku lakukan. Amin. Ya, Allah yang Tuhan berikan kepada setiap kita tadi pada waktu kita menghadapi permasalahan yang diperlukan adalah percaya. Hidupku bukan karena melihat, tapi karena percaya. Setiap permasalahan pasti lewat. Amin. Sekarang udah umur berapa? Baru ulang tahun. Ya, udah. Sekarang sudah tahun-tahun yang sebenarnya kan pasti lewat dengan dinamika yang ada. Tapi faktanya hari ini bisa duduk manis juga beribadah, itu kan suatu anugerah yang luar biasa. Percaya bahwa Tuhan itu di pihak setiap kita, karena Tuhan nggak pernah merancangkan permasalahan dalam setiap hidup kita. Jika ada ketakutan, itu bukan dari Tuhan. Jika ada sakit penyakit, itu bukan dari Tuhan. Jika bokeh, itu juga bukan dari Tuhan. Amin. Itu bukan dari Tuhan. Oleh sebab itu jangan mencari salah Tuhan. Tapi yang Tuhan minta agar kita selalu tetap percaya. Nah, manifestasi daripada buah roh tadi, roh yang super power yang kuat itu dalam hidup kita, yang telah menyelamatkan kita, mengangkat kita dari gelap ke terang aja itu, roh yang membagikan Yesus dalam terhormati, roh itu juga yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga ini menjadi sesuatu yang penting pada waktu cinta sedang diuji dengan setiap permasalahan pada kehidupan. Coba lihat Ibrani 6 ayat 15. Ibrani 6 ayat 14 dan 15. Coba. Katanya sesungguhnya aku akan memberkati kau. Ayo, baca dulu ayat dengan suara. Cuma ngomong dulu. 1, 2. Iya. Katanya sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Wow, arti dari kata melimpah itu dia memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Coba ayat 15-nya. Selanjutnya apa? Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikannya kepadanya. Kuncinya apa? sabar, Menanti
menanti dengan kadang-kadang banyak orang nanti aku menunggu, aku percaya menunggu Tuhan, tapi begitu eksekusinya kelamaan. Yang sendiri udah tunggu lama banget. Iya ya, iman bukan nekat ya. Kadang-kadang itu flash ya dari ini ya, karena berontak terus. Kenapa? Karena nggak tahan, nggak sabar ya. Tapi ya puji Tuhan sih, kayak saya begini dapat kesangan kayak gini. Amin. Walaupun tapi kan kita Tuhan yang bersatu, segala satu tidak pada waktu. Kenapa? Karena memang kita ada produk nggak laku dua-duanya. Karena saya umur 40 lebih, dia umur 30 lebih, kami baru menikah. Artinya yang nggak laku, ketemu yang nggak laku. Oleh sebab itu harus mengucap syukur, ya. Karena ini saya benar-benar cari. Kalau saya cari sendiri salah terus. Sama Pak. Ya kita ini juga carinya yang begitu kan. Ya, aduh, cowok metro kan. Ya. Bukan, cowok metro artinya ya. Udah semuanya. Ya kalau apa namanya? Tuhan kasih istri, karena jika kita pria dapat istri, kita mendapatkan perkenanan dari Tuhan, sehingga hidup kita menjadi dan istri itu juga harta karun buat saya. Haleluya. Dia harta karun, dari dia bisa menghasilkan dua keturunan, laki-laki Efraim dan Juda. Puji Tuhan. Nah, hari ini bisa melayani bersama, sebagaimana juga Pak Andreas dan Ibu Elsa dan anak ikut melayani bersama. Wah, ini adalah sesuatu yang sangat amat luar biasa. Nah, kuncinya menanti dengan sabar. Nah, powerful Roh Kudus yang ada pada kita itu ada identitas yang baru. Apa itu? Sabar. Jangan cuma gue nanti nih berdua minggu makan gue nekat. Jangan. Sabar. Padahal tinggal satu, kayak lagi bawa mobil itu tinggal satu tikungan lagi udah sampai. Cuma sekali kita tikungannya di mana, main rem aja. Kalau rem bisa tarik rem tangan tuh langsung balik ke arah. Nah, baiknya sabar. Nah, sabar itu pribadi kita. Ketidaksabaran itu bukan kita. Ketidaksabaran hidup masa lalu kita yang hidup di dalam dosa. Setelah kita ditebus dengan darah Yesus, wah, Tuhan sabar nggak begini? Sabar. Sabar itu apa? Manifestasi daripada buah Roh Kudus, kasih, sukacita, dan sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan ini tidak ada satupun hukum yang menentangkan hal itu. Berarti kesabaran itu adalah jati diri identitas kita. Nah, siapa seringkali yang menguji kesabaran kita? Siapa? Orang dekat. Ya, orang dekat juga yang menguji kesabaran kita. Orang dekat di Tuhan ya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan samanya. Apalagi saya Manado ketemu Batak bukan ini. Ya, kalau orang Manado kayak agak sedikit apa ya, lembut gitu, kiapas atau jangan gitu kuat, bagus saya gitu. Ngomongnya di ayun gitu kan, anak-anak juga dengarnya indah. Kalau dia kan hebat. Nah, kesabaran adalah sesuatu di dalam saya. Bukan cuma bukan masalah. Kalau istri selesai, dia ribut-ribut, kita ancam aja kok kembali kan gitu. Pasti beres. Iya, sorry ada kecil ya. Tapi ya mau bicara tentang pengajaran seks kan gak lucu di sini ya, nanti ada sesi yang lain-lain. Betul? Kalau ini oke. Tapi seringkali buat kita dasar pada permasalahan ekonomi, keuangan. Seringkali kita coba mengambil keputusan sendiri untuk menyelesaikan permasalahan keuangan itu. Jatuh tempo ya. Jatuh tempo. Kalau orang kan jatuh tempo biasanya Ya, begini, artinya begini. Pada waktu kita coba menyelesaikan masalah keuangan kita sendiri dengan kehendak kita sendiri, nanti akhirnya risikonya kita yang tanggung. Tapi pada waktu kita menantikan Tuhan, itu itulah yang disebut pengharapan.
Haleluya. Amin. Dan pengharapan itu gak akan pernah mungkin mengecewakan dia. Mudah kan Tuhan memajukannya kepada kita? Mudah. Tetapi dia berikan kepada kita untuk pengajaran supaya kita jangan terbiasa mengambil keputusan sendiri untuk permasalahan keuangan kita. Berjalan dong bersama dengan Tuhan. Yang penting ada cukup makan, cukup pakai, it's okay. Ada permasalahan lain, kalau memang yang harus diselesaikan masih lama, ya udah nggak usah pikirin. Yang dipikirin yang sekarang aja. Ini berarti kalau memang sekarang sudah selesai, it's okay, aman. Jangan nanti, ya nanti, percaya. Kalau hari ini Tuhan tolong kita, di waktu yang akan datang, sabar, bilang masih banyak kesabaran itu bagaimana? Amin. Sabar, haleluya. Amin. Karena itu manifestasi daripada kuasa Roh Kudus, bukan cuma sakit sembuh, bukan cuma usir setan. Anak Tuhan memang gak usah diusir-usir lagi, gak usah akan keluar. Amin. Karena ada Roh Tuhan dalam hidup saudara, mana ada anak Tuhan kerasukan? Gak ada. Haleluya. Terus tolong Pak, pelepasan. Ya, pada waktu Anda percaya pada Yesus, Anda terlepas dari yang jauh. Nah, sekarang yang penting adalah rasa kesabaran. Amin. Istri sabar, istri juga suami sabar, ya. Kenapa anak-anak juga sabar? Haleluya. Itu mukanya muda terus. Dia dari kamu dari berapa sekarang 51, boleh keren. Amin. Pokoknya emang kenapa dia dapat sama Tuhan? Bukan semakin tua dia semakin muda. Jadi kita sekarang ya Pak, Galatia 2 ayat 20. Ya, Galatia 2 ayat 20 di situ dibilang, namun aku hidup tetapi bukan aku lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang hidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kesabaran yang ada sekarang itu kita mampu dan pasti mampu kita lakukan karena kita punya kesadaran bahwa kita hidup dalam iman Anak Allah. Sebab kalau kita pakai iman kita sendiri, iman manusia kita, manusia daging kita, itu kayaknya udah pasti mustahil banget. Selain dalam hidup dalam iman Anak Allah, iman Anak Allah itu siapa? Yesus. Kita lihat contoh pelayanannya, kita lihat contoh kehidupannya, dia memberi dirinya untuk orang lain, bahkan untuk dirinya sendiri dia nggak punya anak-anak, money, nggak punya harta benda atau segala macam. Dia hidup untuk dirinya, dia hidup untuk hari ini. Tetapi dalam roh dia Anak Allah, dia Allah itu sendiri. Dia tahu apa yang akan terjadi, tapi dia menambahkan semua kedagingannya untuk kemuliaan nama Tuhan Allah Bapa. Jadi kita hidup sekarang juga gampang kalau kita ikut apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kadang-kadang ini kedagingan kita memang lebih keras, maksudnya lebih kelihatannya lebih berkuasa. Tapi tidak, kembali kita masuk dalam renungan lagi bahwa iman yang hidup sekarang adalah iman Anak Allah dalam Yesus Kristus Tuhan. Bahwa hidupku bukan untuk aku lagi, bahwa hidupku bukan dagingku lagi, tetapi aku hidup dalam Kristus Yesus Tuhan, dan aku mau membagi hidupku untuk orang-orang di sekitarku. Tentu saja orang-orang itu nggak bisa langsung yang jauh dulu, orang terdekat. Kita baru tersinggung diri aja kadang-kadang nih, kok dia gitu ya sama saya, kok dia menyakiti. Padahal yang mau iblis masukin dalam otak kita itu bukan dia nyakitin kita dengan cara yang dia mau, bahwa kita berpikir orang itu menyakiti kita dalam daging kita, dalam pikiran kita, dalam jiwa kita. Jangan dibawa hati, maksudnya jangan terikut, jangan kedagingan kita itu kembali terungkit atau terdorong. Kenapa? Karena kalau ada orang berperkara sama kita, karena kita memiliki roh Allah, diam aja. Kenapa? Roh Allah itu yang sedang diserang sama iblis itu, yang kita nggak ngerti nih. Kok dia sepertinya, kok saya sama dia emosi, saya sakit hati, tersinggung. Bahkan orang-orang terdekat kita, suami, istri, juga bisa kita rasakan seperti menyerang kita, padahal bukan. Yang diserang itu iman kita, iman dalam Kristus Anak Allah itu. Dia mau mencuri, membunuh, membinasakan agar damai sejahtera kita itu hilang. Begitu damai sejahtera kita hilang, semua yang menjadi janji Tuhan yang berkat buat kita, semua lenyap dari pikiran kita. Kita pun jadi
Jadi kayak terekspos Kerasukan. seperti itu gitu ya judulnya. Padahal itu bukan kita yang diserang. Jangan biarkan iblis mencuri damai sejahtera kita. Jangan kasih kesempatan si jahat mau mencuri apa yang sudah dapat, apa yang seharusnya kita dapat miliki. Karena berkat-berkat Tuhan yang katanya melimpah itu bukan hanya berkat materi aja Bapak Ibu. Oma, opa semua tahu bahwa berkat-berkat Tuhan itu kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Gak ada uang yang bisa beli itu. Karena kasih Tuhan saja, rohnya yang ada di dalam kita itu aja, itu membuat semuanya kita. Kalau orang harus bawa ratusan juta ke dokter, kita nggak usah ke dokter, sukacita Allah di dalam kita. Sesungguhnya kita bisa dan sudah memiliki itu dalam Tuhan. Jangan buka celah sedikit pun untuk kasih makan kedarian kita. Istilahnya orang QC ya, kita nggak boleh buka celah. Oh iya, aku sakit hati. Langsung datang kepada Tuhan, aku lepaskan pengampunan yang memberkati orang itu. Kenapa? Dengan kita melepaskan pengampunan yang memberkati suami, istri, tetangga, teman, itu dalam sejahtera Allah bisa ikut loh ke dia, merasakan oh kok dia kemudian saya lagi nggak enak, muka saya udah bikin cemburu, tapi kok dia nggak ada respon. Tak tahu ada responnya kenapa? Karena kita sudah punya damai sejahtera sendiri. Amin. Yesus ada di dalam kita. Amin. Roh Allah lebih besar daripada roh yang ada di bumi ini. Amin. Tidak satu kuasa di bumi yang mampu menyudutkan kita, mengucilkan kita atau menekan kita. Udah nggak ada. Bebaskan rohmu senantiasa puji dan muliakan Tuhan. Ingatlah firman dan janji-janji Tuhan. Dalam ayat ini adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah apa? Dengan iman Anda harus mengerti bahwa Dia telah mengasihi kita. Amin. Amin. Kasihnya nggak akan pernah berubah. Kasihnya tidak tergantung kondisi. Kasihnya tidak tergantung situasi. Dia kasih yang tidak pernah berubah. Haleluya. Amin. Anda harus beriman. Boleh manusia yang mengasihi saudara, tapi saudara yakin bahwa Tuhan mengasihi saudara. Amin. Selanjutnya dalam kasihnya dia telah menyerahkan dirinya untuk kita. Sedangkan anaknya saja dia berikan untuk kita, mati ganti kita. Masa sih hal-hal yang lain yang tidak sanggup mampu mengaruniakannya bersama-sama dengan Yesus harus jadi hidup kita. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu bisa kasih dan kasih, tetap yakin dan percaya bagi Tuhan tidak perkara yang mustahil. Minimaliskan konflik dalam setiap hidup pribadi. Seringkali konflik itu bukan keluar. Seringkali kadang-kadang permasalahan bukan di pesawat visi Anda. Kadang-kadang permasalahan itu di kita sendiri, saudara-saudara. Amin. Kenapa? Ya itu tadi, ya kita harus mengerti bahwa mungkin manusia punya salah paham dengan kita, tapi kita harus tahu bahwa Dia mengasihi kita. Apapun kondisi keberadaan kita, Dia tetap mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Kita berdoa. Haleluya.
Tuhan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih untuk iman anak Allah yang telah memberikan dalam setiap hidup kami. Sehingga untuk permasalahan kami tetap yakin dan percaya. Engkau mempunyai perjanjian dengan kami melebihi perjanjian Abraham. Perjanjian dengan Abraham hanya ada darah anak domba, darah binatang kecuali. Engkau mengenali janji kepada kami. Engkau mempunyai janji yang luar biasa dalam setiap hidup kami. Ada perjanjian darah itu darah Yesus pada dunia. Darah yang tidak bercacat, tidak bercela. Itulah perjanjian Tuhan dengan setiap kami. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau memberkati seluruh jemaat dan umat di tempat ini dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Setiap janji Tuhan dipakai dalam setiap hidup yang percaya kepada Dia. Sebab di dalam Yesus terletak seluruh kepenuhan kealahan itu sendiri. Di dalam Yesus ada Bapa, di dalam Yesus ada Roh Kudus. Sehingga jika Bapa ada di dalam Engkau, Yesus ada dalam Engkau, Roh Kudus ada dalam Engkau, maka yakin dan percaya mata dan hati Tuhan senantiasa tertuju kepada setiap saudara. Kesabaran adalah kekuatan setiap kita. Kadang-kadang keputusan-keputusan yang tergesa-gesa akan menghasilkan sesuatu penyesalan yang cukup indah. Tapi kita bersyukur, kita berterima kasih. Kita selalu mempunyai solusi. Jika ada keputusan-keputusan yang tergesa-gesa yang sudah seperti ambil, jangan pernah putus asa dan hilang harapan. Datang kepada Yesus Tuhan. Izinkan Dia memberikan pertolongan. Izinkan Dia kembali menuntun setiap jalan saudara. Saya selalu melihat berkas dan kuasa Tuhan dipenuhi dalam setiap hidup saudara. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Kau kehendaki aku perbuat di tengah situasi masalah ini? Haleluya. Aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah setiap hati di tempat ini dipersembahkan hanya kepada Dia. Kau bertahta di dalam setiap hati kami. Kau berbicara, Kau mengarahkan, Kau menuntun, tidak bisa melihat kuasa dan kasih-Mu, pertolongan dan berkat-Mu mengalir dalam hidup kami. Sehingga semakin hari kami semakin cinta dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Segala hormat, pujian, syukur dan kemuliaan maka kembalikan kepada-Mu. Menyerahkan seluruh pergumulan jemaat dan umat di tempat di dalam tangan Tuhan. Kalau kami juga beratur seluruh keluarga dan keluarga besar kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jika ada yang lain yang belum percaya, kami berdoa Tuhan anugerah turun atas mereka sehingga semua boleh diselamatkan. Kami berdoa juga untuk semua rekan teman-teman di tempat yang berusaha dan bekerja. Tuhan Yesus memberkati setiap pekerjaan tangan mereka, keberhasilan menjadi bagian dari setiap hidup mereka. Berdoa untuk setiap keluarga dan rumah tangga, anak-anak Tuhan berkati, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan masa studi mereka, Tuhan gerakkan di dalam nama Yesus. Kesehatan anak-anak mereka tumbuh kembali dengan sempurna, mereka terlindungi oleh kuasa Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu. Dalam Bapa berdoa juga terkait dengan sahabat-Mu. Tak boleh untuk kami serahkan ke dalam tangan Tuhan bersama dengan seluruh keluarga besar. Juga Pak Hans bersama dengan seluruh keluarga besar. Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan memberkati usaha bisnis dan pekerjaan mereka, sehingga melalui hidup mereka nama Tuhan dipermuliakan, sehingga melalui hidup mereka banyak orang juga boleh diberkati. Terima kasih Bapak di surga. Kalau Tuhan berdoa juga putri BMA hari supaya notaris Tuhan berkati pekerjaannya, usaha keluarganya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak di surga. Kalau Tuhan berdoa untuk Andrew, kami serahkan Andrew, Mbak Jini, Soham bersama istri Aska dan Fer sepenuhnya ke dalam tangan dan kuasa-Nya Tuhan. Dan gereja-gereja Tuhan, jemaat dan umat Tuhan, para gembala-gembala yang ada, maka serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berdoa juga untuk jadwal selanjutnya Tuhan.
berdoa untuk Pak Dwi, Tuhan Tuhan Pak Dwi boleh hadir di tempat ini. Hamba berdoa juga untuk Pak Markus Darji boleh hadir di tempat ini, Tuhan berkati minggu ini ke depan, dan juga Pak Ferry, Tuhan berkati, Pak Andreas, diurapi mereka. Terima kasih Bapak di surga, segala hormat pujian, syukur dan kemuliaan kembalikan kepada kami juga membawa acara retreat kami Tuhan yang kami rencanakan pada tanggal 11 dan 12 Desember. Tuhan tolong di dalam nama Yesus semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Tempat kami sudah dapatkan dan selanjutnya kendaraan kami berdua semuanya terselesaikan dengan baik dan benar. Dan terlebih lagi jemaat dan umat Tuhan boleh juga menghadapi, boleh mengalami refreshing Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak di surga, kami menyerahkan semua rencana kami sepenuhnya di dalam tangan Tuhan yang kuat. Terpujilah nama. Terima kasih Tuhan. Mari bangkit berdiri, kita akan menyudahi peribadahan kita. Namun sebelumnya arahlah hati dan terima kepadanya dan terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tercurahlah kiranya segala berkat. Tuhan memberkati dan melindungi kita, Tuhan menyertai dengan wajahnya dan berikan kau kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadap dengan wajah kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera, anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang maha sempurna, serta penyertaan, perlindungan, pemeliharaan dan penghiburan dan kekuatan kuasa terus menyertai kita semua dari saat sekarang ini hingga kami sedang kedua kali menjemput kita di alam